Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noristera Pawestri kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas tema mengenai cetak sawah menambah luas baku lahan sawah. Nah, pertumbuhan pembangunan di segala bidang, terutama industri dan pemukiman, sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya produksi padi, karena menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, menjadi non-pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Nah, bagaimana cetak sawah menambah luas baku lahan sawah? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama, Bapak Nuryadi selaku Ketua DPRD Selamat DIY. malam, Mbak Nuris. Kemudian yang kedua, Bapak Sugeng Purwanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Dan yang ketiga, Bapak Sakia selaku petani dari Kulon Progo. Selamat malam Pak Sugeng, Pak Nur dan juga Pak Sakia. Selamat malam Mbak Nuris. Oke, ini temanya menarik sekali ya. Cetak sawah menambah luas baku lahan sawah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cetak sawah itu bisa menambah luas baku lahan sawah, saya mau bertanya terlebih dahulu nih ke Pak Sugeng. Pak Sugeng mungkin bisa menjelaskan cetak sawah ini seperti apa itu, Pak? Mbak Nuris, Pak Nur, Pak Siap, Sakion, Sugeng Dalu, selamat malam. Jadi bicara cetak sawah, ini saya mau berangkat dulu dari alih fungsi lahan yang terjadi di DIY antara 150-250 hektar, bahkan dari perguruan tinggi menyampaikan enggak lebih dari itu, bahkan sampai 300-400 hektar per tahun. Artinya luas baku sawah kita ini kan dari tahun ke tahun kan menurun terus, Bapak, menurun. Baik luas yang PLP 2B, cadangan dan lain-lain ini menjadi sangat turun drastis. Nah, kemudian berangkat dari pemenuhan kebutuhan pangan yang kemudian di cross dengan pengurangan lahan. Ini kami beserta dengan kabupaten, khususnya dalam konteks diskusi malam hari ini Mbak Nuris, ini dengan Kabupaten Kulon Progo, ini kita bicara tentang kemungkinan adanya potensi lahan-lahan yang tadinya tidur, lahan-lahan yang belum dikondisikan secara optimal, lahan-lahan marginal, ini kemudian dengan upaya untuk bagaimana air bisa sampai ke titik lokasi mereka, kemudian ini dirubah yang tadinya lahan marginal, pekarangan, bahkan beberapa ini betul-betul dalam bentuk hutan atau semak begitu, ini kemudian dibuka untuk dijadikan sawah. Jadi entry point-nya adalah dulunya belum sawah dibentuk menjadi sawah dengan syarat harus ada air yang sampai ke lokasi itu. Nah, harapannya ini untuk menambah potensi lahan sawah baru untuk menjawab ya pengurangan lahan pertanian berkelanjutan. Meskipun kalau Mbak Nuris tanya itu seimbang enggak? Enggak. Cetak sawahnya sedikit tapi hilangnya lahan beralih ke fungsi di luar pertanian itu jauh lebih banyak dan jauh lebih masif ya Pak Sakia ya. Ini yang awal dari diskusi ini kami sampaikan kondisi atau cetak sawah itu seperti itu. Nah, kalau di DIY ini Pak sudah ada berapa hektar sawah sih Pak yang baru dicetak di DIY ini, Pak? Sementara plus minus 240 hektar. Jadi, artinya kalau saya matur per tahun itu kehilangan 150 sampai 250, ini baru menjawab untuk kehilangan dalam 1 tahun. Tapi itu sudah sangat luar biasa pemikiran dan implementasi program kegiatan cetak sawah yang dilakukan oleh Pemda Kulon Progo ya, dibandingkan kalau tidak ada pemikiran untuk membuat sawah baru untuk mengkonversi hilangnya lahan karena kepentingan yang lain seperti itu.
Oke, baik, terima kasih. 240 ya. Oke, 240 hektar ya. Hektar ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Nanti kita sambung lagi. Saya mau Ya. bertanya ke Pak Sakia. Nah, Pak Sakia nih, cetak sawah ini kapan nih Pak mulai dilaksanakan di Kulon Progo ini Pak? Terima kasih. Kegiatan cetak sawah di Kabupaten Kulon Progo diawali di tahun 2015 dengan anggaran dari pusat APBN seluas 50 hektar yang berada di Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Sentolo, dan Kapanewon Pengasih. Oke, kalau untuk itu kan pertama kali di tahun 2015 dan 50 hektar ya. Iya. Nah, untuk saat ini Pak, bagaimana nih Pak perkembangannya Pak? Untuk di Kabupaten Kulon Progo setelah tahun 2015 selama 3 tahun baru diawali melalui APBD itu tahun 2018, karena selama 3 tahun kita mengidentifikasi potensi yang ada di bisa dicetak sawah baru. Di tahun 2018 kita bisa mencetak seluas 45 hektar. Di tahun 2018 ya Pak, 45. Oke. Kalau untuk sampai tahun ini 240 tadi Pak ya. Sampai 2023 ya Pak. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri dalam proses cetak sawah ini seperti apa sih Pak? Tahapannya yang pertama mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah Kulon Progo, khususnya di tingkat kelompok tani. Identifikasi ini meliputi potensi luasan, terus sumber air yang ada, terus masyarakat yang mau menggarap setelah dicetak itu. Jadi perlu pendekatan kepada masyarakat agar lahan yang sudah nantinya akan dicetak itu ada penggarapnya. Jangan sampai nanti setelah dicetak kembali ke lahan semula tidur lagi. Gitu. Kalau sejauh ini gimana Pak? Yang dicetak ini sudah ada penggarapnya kah atau bagaimana? Syarat untuk dicetaknya yang pertama harus ada penggarapnya, Mbak. Kalau tidak ada penggarapnya atau penggarapnya jauh, tidak mungkin dicetak, tidak mungkin akan dicetak, Pak. Karena dikhawatirkan nanti mangkrak atau pulih kembali seperti lahan tidur kembali. Sia-sia kita sudah mengeluarkan biaya dan energi untuk mencetak. Oke. Nah, kalau di Kulon Progo ini yang sudah cetak sawahnya ada di Kapanewon mana aja sih Pak? Pelaksanaan ini di wilayah tengah dan utara, Mbak. Yang pertama di Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigalo. Itu yang wilayah-wilayah agak berbukit-bukit. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Sakia. Nanti kita sambung lagi. Saya mau Siap. bertanya ke Pak Nur. Nah, Pak Nur, ini kalau Pak Nur melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Sakia untuk cetak sawah di Kulon Progo ini bagaimana nih Pak? Jadi saya menyambung dari Pak Sugeng dulu ya. C. Jadi kenapa punya kewajiban untuk cetak sawah baru ya? Karena berangkat daripada alih fungsi lahan yang setiap tahunnya tadi Pak Sugeng Diko sampai 200 sampai lebih untuk dari lahan sawah menjadi yang lain ya. Penyebabnya pasti satu, populasi masyarakat Indonesia semakin banyak. Yang kedua, orang yang membutuhkan tempat tinggal semakin banyak, gitu kan. Ini yang perlu diantisipasi dulu. Konteks antisipasi untuk tempat tinggal lebih sulit, tetapi bagaimana tempat tinggal itu jika digunakan oleh suatu pengembang, itu dicarikan tempat-tempat yang tidak potensi dalam konteks sawah. Pasti sudah dilakukan itu. Walaupun penegakan hukum juga belum tentu bisa maksimal. Itu kan ya Pak ya. Akibat itu adalah kita mencoba untuk mencetak sawah baru di tempat-tempat yang pada waktu itu belum digunakan. Pada waktu kita mencetak sawah baru sesuai dengan diskusi tadi, itu beberapa syarat harus ada. Salah satunya adalah air. Ya, sehingga tadi Pak Sakia tadi ngendiko, jika itu sudah kita cetak ternyata tidak ada petani yang menjadi percuma.
Karena kita dalam konteks mencetak baru ini pasti melihat potensi yang kira-kira bisa untuk sawah baru. Pasti memerlukan anggaran. Yang pertama dari pusat tadi. Itu tadi dari kabupaten ada sendiri. Nggak tahu nanti di tingkat 1 Pak Sung nanti bareng Tiko. Ini semua kita sadarkan bahwa jika satu masyarakat yang hanya memiliki tanah untuk tempat tinggal, apa ya dilarang? Pertanyaan itu. Tetapi jika ada salah satu warga masyarakat di DIY ini, khususnya di Kulon Progo, mempunyai rumah yang lebih daripada satu atau berlebihan, apa ya sudah atau dibiarkan tanpa ada pembatasan yang terpenting. Ya, pemikiran ini kan sulit. Kita kendaraan pun kalau lebih daripada satu kita dengan pajak progresif ya, Pak. Ada kena progresif. Ya itu kan. Ya. Untuk tanah rumah kelihatannya belum ada, Pak ya. Belum. Nah, ini satu pemikiran baru pastinya. Ya. Sehingga jika ada orang yang punya tanah rumah pada waktu keluarganya masih kecil dan harus dijual, dia atau berganti yang lebih besar, sebaiknya saran pemerintah untuk itu yang lainnya bisa dijual. Kan jadi aneh. Satu sisi ada yang tidak punya lahan pemerintahnya, satu sisi ada yang tidak punya rumah, tapi satu sisi punya rumah yang berlebihan. Ini terjadi dalam kondisi kita sekarang ini, sehingga menjadi terlihat manakala yang tanda petik beruntung dan tidak beruntung dalam konteks ekonomi menjadi jurangnya semakin jauh. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Nah, pasti pemerintah bersama kita tentunya membuat aturan-aturan yang tingkat 1 atau tingkatan masing-masing untuk antisipasi itu. Paling tidak lahan-lahan yang sekarang ada itu masih bisa diamankan, kecuali secara urgen semangat digunakan oleh pemiliknya sendiri, bukan pengembang yang tanda petik menyiapkan lahan banyak untuk menjadi rumah yang banyak yang tidak bisa terseleksi, sehingga mungkin Pak A itu bisa punya 1, 2, 3 rumah sementara yang satu enggak, sementara pemerintah sedang berpikir bagaimana lahan sawah itu tidak tergerus kan itu. Nah, ini diskusi ini memerlukan yang serius sehingga semua stakeholder ada, sehingga seperti apa kita menentukan. Serba salah ya. Karena kalau saya punya anak 2 baru punya 1 atau 2 juga berpikir itu untuk saya kok alasannya, anak saya kok gitu kan. Ya ini yang perlu satu kearifan kita sendiri supaya ada kejujuran di antara kita. Jika kita mencoba untuk mencetak sawah baru itu dengan potensi hutan yang ada pengalaman loh di daerah-daerah lain. Ya. Hutan yang ditebang itu akibatnya juga tidak baik untuk masyarakat, bisa banjir dan sebagainya. Ini perlu kajian-kajian. Ya. Ekosistemnya rusak. Ya. Rusak dan sebagainya. Nah, ini yang perlu sehingga tetapi menjadi aneh kalau kita tidak punya perencanaan. Nah, kali ini kita punya perencanaan ini. Ya, bagaimana rencana itu bisa berjalan, tetapi tidak akan selesai kalau hanya bicara tentang penciptaan sawah baru saja, tidak mengantisipasi bagaimana lahan-lahan yang semestinya tidak digunakan untuk perumahan karena subur itu dipaksa untuk jadi perumahan. Terima kasih. Nah, seperti apa itu Pak kira-kira antisipasinya Pak? Dibikin aturan yang bikin eksekutif dan kita. Kalau kita mengikat peraturan daerah, tapi perlu kajian. Dari semua pihak harus memberikan masukan nanti. Jika kita ingin begitu, ya kami bisa punya inisiatif. Tapi jika bicara tentang lahan tanah, pasti datanya yang ada di tingkatan eksekutif. Nah kita kasih di situlah. Pada waktu kita rapat-rapat itu kita kasih seperti apa. Misalnya Sleman ini sangat mungkin di antara sekian ratus tadi mungkin Sleman yang paling banyak mungkin. Karena apa? Potensi untuk perumahan. Ya, semuanya ada, air gampang, tanahnya subur. Tanah subur. Kalau kita melihat di tetangga kita di gunung itu, tanah yang luas tapi mohon maaf, kesuburannya perlu ditambah atau dilihat lagi seperti apa. Dipertanyakan. Jika kita punya cara mengolah tanah di Gunung Kidul yang agak begitu untuk bisa menjadi, alhamdulillah. Karena di sana itu antara tanah merah dan hitam dan batu itu kan bercampur Pak ya, sehingga perlu lah ada lahan, tetapi lahan itu kalau untuk pertanian barangkali berbeda hasilnya kalau itu dengan Sleman atau Kulon Progo gitu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Pak Sugeng mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Nur, monggo silakan. Ya. Jadi yang pun nanti akan disampaikan Pak Nur itu betul. Memang
yang namanya implementasi program kegiatan mohon maaf, ini kan harus didahului dengan perencanaan. Perencanaan itu didahului lagi dengan analisis, kajian dan lain-lain. Sehingga kajian analisis yang disupport dengan data yang akurat. Ya, karena orang bijak mengatakan pembangunan ya pelaksanaan satu kegiatan program tanpa rencana itu 60% kegagalan. Tapi perencanaan yang baik dengan data yang akurat itu sudah merupakan 60% keberhasilan. Kembali ke masalah cetak sawah. Kita memang harus menimbang nih Pak Nur. Artinya antara keuntungan dicetak dengan kerugian kalau itu dicetak ini harus ada kajiannya. Jadi nggak bisa juga kemudian kita membabi buta ya misalnya tadi yang dicontohkan Pak Nur, hutan lindung. Ya hutan lindung itu apapun nggak boleh. Ya, alasan apapun yang namanya kawasan lindung itu nggak boleh. Jangankan dibangun dibuka. Ya, hutan lindung itu pohonnya ambruk saja nggak boleh diambil. Ya, kalau itu di wilayah lindung. Nah, tadi kita akan lihat ya, kira-kira kawasan itu ini kalau itu dicetak itu justru keseimbangan lingkungan terganggu enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita juga tidak menafikan ya ada lokasi-lokasi ini sebenarnya tidak ansih sebagai wilayah yang betul-betul belum pernah tersentuh oleh kegiatan manusia, ya, hutan yang betul-betul rapat itu. Nah kita pertimbangkan kalau di Jogja lebih kepada menjauh Pak Saki mengoptimalkan lahan-lahan marginal, lahan yang tidak diolah dan seandainya diolah itu juga secara ekosistem ini tidak mengganggu. Kemudian syarat lain yang tadi Pak Saki yang menyampaikan ada sumber airnya, karena gini Mbak Noris, misalnya di satu intake atau pintu air ya, misalnya di Kulon Progo itu ada yang namanya Oke Jamal, ya. Ada yang namanya Sapon, Kali Bawang. Lah kalau nanti di salah satu saluran induk itulah katakanlah ya, itu ada cetak sawah. Ini kan harus dipertimbangkan debit airnya. Gitu Pak. Ya. Kalau porsi proporsinya itu 5 liter per detik ya, itu baru bisa untuk sawah misalnya. Ya. Kalau itu tidak ada segitu, masa kita akan paksakan. Jadi kajian yang Pak Nur ngendikakan itu memang betul. Meskipun dalam tanda petik kita tidak menafikan cetak sawah dalam rangka untuk peningkatan produktivitas, ini penting. Kemudian regulasi yang disampaikan beliau. Sebenarnya Mbak Noris, yang namanya perumahan kota satelit ini sebenarnya diarahkan kepada lahan-lahan yang tidak subur. Gitu, di lahan-lahan marginal, ya di lahan-lahan. Kalau Jogja ya mungkin daerah-daerah yang agak sulit air. Tapi kembali lagi yang namanya pemukiman, mesti orang itu pertama kali yang dicari sing banyune apik. Nah yang banyune apik atau airnya kualitasnya bagus mesti identik dengan lahan subur. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya perdebatannya adalah kemudian kalau di agama Islam itu antara manfaat sama mudorotnya itu menang mana kan gitu. Nah, itu yang tadi Pak Nur sampaikan. Jadi ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan. Apalagi kalau itu pasum, ya sulit kita mau melarang ya untuk alih fungsi itu sulit ya. Makanya konsep cetak sawah ini menjadi salah satu jawaban untuk antisipasi alih fungsi lahan. Namun memang ini perlu tadi Pak Sagel juga menyampaikan syarat-syarat khusus untuk bisa sawah itu dicetak. Itu kira-kira seperti itu. Oke, Pak Sugeng, kalau untuk cetak sawah ini sejauh ini cuma ada di Kulon Progo aja Pak ya? Ya sementara baru ada di Kulon Progo. Kenapa di Kulon Progo? Kenapa itu Pak? Ya kan program ini endingnya sawah. Sawah itu mesti
persyaratannya air, ya kan? Yang memungkinkan itu untuk sementara di Kulon Progo. Ada lahannya, ada sumber pengairannya. Tadi Pak Nur sudah menegaskan, nah cetak sawah ning Gunung Kidul itu tidak secara ansih donekke cetak sawah. Tapi jangan salah, orang Gunung Kidul kalau musim penghujan latarnya tambah sempit. Karena latar pun dicangkuli untuk ditanami. Meskipun itu tidak bisa dikatakan cetak sawah. Tapi sebenarnya ending akhir dari pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan ekonomi hampir sama. Cuman kalau yang itu kan sifatnya sementara, tapi kalau cetak sawah kan permanen. Dan memang yang di Gunung Kidul bukan sawah dalam arti berpengairan. Nah, makanya yang masif itu di Kulon Progo. Bantul seperti apa? Bantul untuk sementara belum melakukan program itu karena sekali lagi juga peta daripada untuk sawah mereka ini masih cukup misalnya ya. Kemudian lahan-lahan marginal yang ada Bantul tidak seperti Kulon Progo. Kulon Progo kan dilewati sumber-sumber air. Bahkan kalau Bantul tuh terkadang kami juga prihatin Pak Nur. Bantul itu kan hanya mendapatkan sisa dari Sleman misalnya gitu. Karena kalau Sleman sedikit ya banyune ra tekan petir ya kan, apalagi kalau bicara seperti di Kulon Progo daerah lereng, daerah marginal. Kelebihan Kulon Progo itu meskipun di ketinggian dhuwure itu masih ada Mata air. Lah, di Bantul kan enggak, Gunung Kidul apalagi ini. Terus kemudian kenapa tidak Sleman? Ya Sleman itu kalau kami boleh matur, pengelolaan lahan di Sleman itu sudah sangat amat masif. Gitu. Masif kenapa? Karena memang lahan-lahan yang itu tuh memang di Sleman tuh sangat terjangkau untuk dikelola dengan baik. Sementara kalau mau kayak Kulon Progo, ya kan, masuk ke wilayah utara itu kan wilayah lindung. Nggak mungkin juga secara masif kemudian di sana dikerjakan. Kalau sana dikerjakan habis-habisan, suatu saat Jogja kota ini tidak akan ada sumber air karena Sleman itu lebih lindung, sehingga ada ranah-ranah yang bahasanya Pak Nur tadi ini harus dikaji antara keuntungan dan kerugiannya, termasuk kesuksesan manakala itu dibentuk sejauh mana ini yang kemudian tidak gegabah ya Pak Iya, Pak, ya. Kulon Progo melakukan itu kan juga baik kajian lama ya selama 3 tahun kita baru bisa melaksanakan pakai APBD selama 3 tahun. Kita akan perlu kajian, perlu mencari anggaran, potensi kan termasuk komunikasi dengan masyarakatnya, dengan pemerintahnya. Pemerintah itu ya ada eksekutif, legislatifnya. Ini untuk itu nggak mudah, tapi memang sebaiknya kalau dimungkinkan harus dilakukan, karena tadi pengurangan lahannya terus, yang makan semakin banyak. Ini salah satu jawaban, meskipun kecepatan terbentuknya ya kalah jauh dengan pengurangannya kan. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya ke Pak Sakyana, Pak, kalau untuk kriteria lahan yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk cetak sawah ini seperti apa sih Pak kriterianya? Terima kasih. Yang pertama, lahan belum pernah ditanami padi, itu kriteria untuk buka sawah gitu. Berarti selama bertahun-tahun belum pernah ditanami padi, wujudnya masih semak-semak. Kita berusaha untuk membuka itu supaya agar bisa ditanami padi minimal 1 tahun sekali. Setelah itu kita baru tanam palawija untuk menambah IP-nya ya Pak Sugeng ya. Berarti IP itu indeks pertanaman. Minimal 2 kali setahun itu bisa untuk tanam padi 1 kali, palawija 1 kali. Terus kriteria yang selanjutnya kita juga mempertimbangkan kemiringan lahan. Jangan sampai kita cetak lahan yang di lahan-lahan miring akan menimbulkan bencana ke masyarakat. Jangan sampai itu. Kita mempertimbangkan hal itu juga, karena seperti yang dikatakan Bapak tadi, jangan sampai cetak menimbulkan kerugian. Nah, itu. Terus dalam penentuan hal itu dari Dinas Pertanian juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk SID-nya. Jadi tidak semata-mata kegiatan ini langsung dilaksanakan oleh
pertanian, tapi kita melibatkan pihak ketiga untuk kelayaan untuk dicetaknya itu. Jadi ada biaya SID-nya juga selain untuk biaya cetaknya. Oke. Nah, kalau sejauh ini area yang memenuhi syarat untuk bisa dijadikan cetak sawah di Kulon Progo ini apa saja Pak? Daerah mana saja Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kriteria yang ada di wilayah Sentolo, Pengasih, Samigalo, Nanggulan itu. Ya, itu di wilayah-wilayah bagian utara. Kalau di bagian selatan kan wilayahnya sudah datar. Wilayah-wilayah yang sudah subur, semua wilayah yang sudah subur otomatis sudah tergarap semua ya, gitu. Nah, kalau setelah sawah tadi dicetak ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu tahap apa saja Pak yang dilakukan itu Pak? Setelah dicetak pasti kita masih memikirkan yang pertama adalah irigasi untuk mendukung lahan tadi. Biar nanti karena di lahan tersebut masih membutuhkan sekali aliran air yang airnya harus, kalau sumber airnya itu permanen, harus dibuat irigasi yang permanen juga. Terus penambahan pupuk organiknya, karena yang sudah dicetak tentu saja tidak sekaligus bisa menghasilkan produk padi atau tanaman pangan sebagus yang sudah ditanami berturut-turut, karena itu mengolah tanah. Karena sebagian lahan sawah ini ada yang belum subur, jadi mesti perlu tambahan pupuk organiknya, perlu irigasinya, itu infrastrukturnya perlu dipenggalihkan juga itu. Oke. Nah, kalau sejauh ini irigasinya seperti apa itu Pak? Untuk irigasinya kita tunjang dengan setelah tahun pertama, umpamanya tahun 2022 kita cetak, kita di tahun 2023 kita usulkan untuk irigasinya ke pemerintah juga. Jadi yang sudah ada irigasi perpipaan, karena kalau di lereng-lereng tidak mungkin irigasi terbuka, lebih amannya ya kita menggunakan irigasi perpipaan. Kalau yang sudah datar memungkinkan untuk irigasi saluran terbuka, kita pakai saluran pasangan batu atau siklop itu. Oke, tadi kan dikatakan yang sudah ada kan irigasi pipa ya Pak ya? Ya. Nah, yang belum tersedia itu apa Pak? Yang belum tersedia kayaknya sudah kita tindak lanjuti dengan irigasi perpipaan dan irigasi terbuka tadi, Mbak. Jadi semuanya terbuka kita nyelon di saluran pembawanya. Oh. Itu kalau di lereng-lereng terjal kan nggak mungkin dibuatkan tadi pakai pipa. Sampai ke lahan harus pakai pipa gitu. Oke. Nah, kalau sejauh ini Pak, untuk kendala atau kesulitan yang dialami selama proses cetak sawah ini apa sih Pak? Yang pertama tentu saja karena lahannya juga lahan marginal ya. Marginal, masih ada pohon-pohon yang mungkin masih besar ya. Untuk pendanaan dikira masih kurang ya, karena lahannya berat. Karena dana anggaran dari kabupaten itu per hektarnya 15 juta per hektar Pak. Ini untuk untuk menyelesaikan itu kendalanya itu, jadi dirasa masih anggaran. Terus kita perlu mencari sumber air yang kendala ya, sumber airnya kita perlu saluran pembawa itu juga ya masih jauh gitu. Itu kendala-kendala agar nanti tidak kembali ke lahan yang marginal, itu perlu memikirkan itu saluran. Pendanaan dan juga sumber air ya Pak ya. Kalau terkait dengan sumber daya manusianya sendiri Pak? Sumber daya manusianya karena sebelum kita cetak kita perlu sosialisasi di tingkat kelompok agar kelompok itu mau dan mau mengerjakan. Kalau sumber daya manusianya tidak ada kendala. Oke. Ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sakia. Saya mau bertanya ke Pak Nur, tadi dikatakan kalau kendalanya sejauh ini adalah anggaran atau pendanaan gitu. Nah, kalau dari Dewan sendiri bagaimana Pak? Adakah anggaran yang khusus untuk cetak sawah sendiri atau bagaimana? Monggo silakan Pak Nur. Saya tekankan, jadi sepanjang itu menjadi prioritasnya Pak Sugeng Dinas.
pasti itu menjadi utama kita juga. Tapi yang terpenting kita lihat dulu. Pada waktu mencetak sawah baru itu di samping lahannya juga pasti ada petaninya, ya kan? Pertanyaan berikutnya, apakah petani dengan lahan yang baru ini jaraknya berdekatan apa tidak? Jika jaraknya terlalu jauh pasti menjadi kendala juga. Ya. Betul Pak ya? Betul Di Pak. pengelolaan Ya kan? Betul. Nah, betul. ini yang perlu dikaji. Artinya pada waktu teman-teman di Kulon Progo membuat sawah baru, lahan baru, ini bukan hal yang gampang. Ya. Betul Pak ya? Betul Pak. Karena semua potensi harus ada semua. Ya. Jika potensi ada, bagaimana untuk menyalurkan ke titik yang diperlukan, gitu kan? Tadi tentang pipa dan sebagainya itu. Tapi di antara itu banyak. Jika itu sudah jadi, pasti problem akhirnya adalah kontaknya dengan manusia yang mau bertani dan lahan dari rumah ke pertanian itu tidak memakan waktu yang terlalu jauh. Ini penting sekali. Ya. Kalau bahan-bahan yang mati gampang sepanjang ada duitnya dibelikan selesai. Ya toh Pak. Ya. Tapi kalau ini manusia yang beliau juga berpikir, ini kan harus kita kaji betul. Betul-betul disiapkan. Yang lebih penting bahwa jika itu mencetak seperti itu, artinya bahwa diyakini betul siapapun yang disiapkan menjadi petani di lahan yang baru nanti atau yang lama sama saja sih, itu betul-betul hasilnya membahagiakan. Membahagiakan bagi petani adalah bahwa lahannya ada, airnya ada pupuknya, dan ditandur nanti hasil akhirnya itu adalah bisa menguntungkan. Ini yang terpenting. Jika hal ini tidak ada, barangkali sulit untuk mencari satu orang pun untuk bercocok tanam di sana. Yang terpenting. Di antara kesulitan itu, bagi kita sepanjang itu sudah diyakini pada kami Pak Yugeng bisa, nggak soal bagi kita. Tapi yang tidak bisa kita pastikan adalah manusianya, yang petani tadi, penggarapnya. Jika itu dari kecuali ada pemikiran bahwa penggarapan juga akan kita dekatkan, tapi biayanya besar sekali ini. Ya seperti tahun 2022 itu besar sekali banyak. Kalau hanya mencari situ sulit loh mencari penggarap itu yang jaraknya kira-kira lebih dari 5 kilo sulit Pak. Ya. Betul ya Pak ya? Mesti nggak intensif. Mesti nggak intensif. Bisa menjadi muspro, bisa kembali ke lahan apa namanya Mas? Ya, Marginal Marginal lagi. Itulah. Ini yang perlu dikaji. Jadi kami nggak soal jika itu bicara tentang anggaran, tetapi apakah program itu kajiannya sudah selesai? Termasuk apa komen yang ada tadi itu. Kalau ya kan enggak soal bagi kita. Karena bagaimanapun kalau bicara tentang petani sawah padi, itu kan menjadi pokok kewajiban kita bersama. Itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Monggo Pak Sugeng mau menambahkan. Jadi cetak sawah ini memang tidak sederhana. Ya tadi saya lupa nyebut istilahnya DI ya, daerah irigasi misalnya Sapon, Bali Bawang, Pakai Jamal, Mentineh lah. Pahpah. Itu kan sudah ada kuotanya. Ya. Itu disalurkan itu untuk sekian liter per detik untuk mengcover Sekian luas. Ya. Kalau itu sudah maksimal, ya mau ditambah dengan cetak sawah mesti nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu satu kendala Ya. pertimbangan. Kemudian yang kedua, mindset kita ini kita samakan ya bahwa lahan marginal ini kan lahan yang tidur, lahan yang tidak pernah diolah. Masyarakat di situ juga mohon maaf, ora tahu nyawah. Makanya selain tadi yang Pak Nurul ngendikaken ada jarak, ada komitmen, ada intensitas untuk mengelola. Yang Pak Sagio sampaikan, kalau orang tidak biasa bersawah, itu juga tidak mudah. Biasanya dia mengolah ladang atau justru lahan marginal ora tahu ngolah sawah, berternak misalnya tiba-tiba untuk ganti profesi, ini juga tidak mudah. Makanya di pertanian itu ada yang namanya CPCL, ya, calon petani, calon lokasi. Itu harus clear lokasinya, clear petaninya, clear yang Pak Nur ngendikaken itu harus. Ya Pak Sagio, Pak. kita sebagai orang pertanian ngono kuwi wis menjadi sesuatu yang wajib. Jangan sampai biayanya kan nggak murah. Per hektar 15 juta itu kan hanya mujudke tanah lereng dadi rata, resik dari tapi kan komponen yang lain. tadi masih saluran tambahan. penggawa, pupuk, ini kan sulit.
yang Pak Nur itu tadi betul. Memang wonten Pak yang namanya kelompok hamparan. Artinya rumahnya tidak di situ, ning menjadi kelompok di situ karena satuannya adalah sawahnya. Tapi kan diimplementasi kelompok hamparan itu tidak pernah lebih baik dari kelompok yang in situ. Memang orang domisili. situ, sawahnya di situ. Kelompok hamparan itu misalnya saya rumahnya gamping gitu ya. Saya punya sawah di tempat lain. Nah, itu kalau di tempat lain itu berarti saya kelompok hamparan. Makanya sekarang ada peraturan yang clear itu ya mungkin udah semua nih Pak, tapi yang di Sleman itu kan kalau itu sawah ya KTP-nya harus masyarakat situ. Itu tadi untuk menjawab yang Pak Nur tadi ngendikaken supaya ada jaminan bahwa sawah itu terkelola dengan baik. Lah itu sawah yang udah ada aja syaratnya kayak gitu, apalagi ini dicetak yang baru. Nanti wes lagi. Dan untuk kembali ke lahan marginal lagi cepet ya Pak ya. Sekali musim nggak biarkan aja. biarkan ya udah hutan rimbun lagi, tumbuh halang-halang lagi. Pernah ada satu pengalaman di Kulon Progo juga di di Nanggulan. Ya. Dulu ada program kerjasama dengan Bank Dunia Pak Nur, dengan ADB, Asian Development Bank ya, yang berkantor di Filipina ya. Itu di Nanggulan itu kan lereng-lereng. Terus masuk program IISP, Integrated Irrigation Sector Project. Nah, waktu itu hal pertama yang dilakukan adalah menghitung peta potensi untuk dijadikan sawah, menghitung kemampuan daerah irigasinya, suplai airnya, kemudian itu dibuatkan. Kalau Pak Sakio tadi menyampaikan dari 0 menjadi IP 100 ya, dari atau 200. Nanggulan itu dari tidak bisa untuk sawah langsung IP 300 dengan adanya air Pak. Tapi itu memang terbatas. Bila waktu itu saya sebagai sekretaris proyeknya itu sehingga saya tahu persis waktu itu. Ya kira-kira cetak sawah yang clear itu contoh konkretnya yang waktu tahun 96 itu di Nanggulan Pak. Jadi ereng-ereng yang tidak, jangankan kok padi, tanaman biasa aja tumbuhnya sulit. Itu sekarang jadi hamparan sawah yang juru-juru. Itu yang paling luas dan paling sukses yang pernah dilakukan dalam rangka program Cita Sawah pada saat kita kerjasama dengan Bank Dunia melalui program Integrated Irrigation Sector Project, di mana cetak sawah menjadi indikator utama proyek itu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Mungkin Pak Sakya mau menambahkan, monggo silahkan. Perlu saya tambahkan bahwa tadi disampaikan Pak Sugeng bahwa di Kulon Progo ada beberapa DI seperti DI Sapon, DI Kalibawang, DI Papah. Nah, ini kita cetak sawahnya kebanyakan diusahakan kami mencari potensi itu di lahan-lahan yang tidak membebani irigasi tersebut karena alokasi air yang di DI dari sudah dihitung. Iya, dihitung untuk luasan sekian harus ada air sekian liter kubik. Nah, sementara kalau ada tambahan sudah nggak mampu di itu. Iya, jadi kita mencari di DI kecil istilahnya, di sumber-sumber DI kecil. Yang jadi masih dimungkinkan gitu Pak. Oke. Nah, Pak Sakya, kalau terkait dengan produktivitas di lahan cetak sawah ini seperti apa sih Pak? Untuk produktivitas kita cetak sawah memang perlu proses nih Pak. Jadi proses untuk setahun 2 tahun belum bisa mengimbangi produksi yang seperti yang ada di lahan yang misalnya lama secara rata-rata Jogja menio 6,5 ton per hektar. Mungkin di lokasi cetak sawah di tahun pertama kedua paling 3 ton atau ya 4 ton lah gitu. Karena belum terbentuknya ini perlu penambahan pupuk organiknya, perlu pengolahan lahannya yang intensif. Nah, kalau di lahan-lahan yang sudah subur lama kan kita tinggal mengikuti aja. Kalau PR-nya sendiri apa sih Pak? PR-nya sendiri ya kita tadi yang pertama pemberdayaan petani itu. Jangan sampai nanti itu saya anggap yang paling ki anu ya penting. Jadi kunci pokoknya lah. Iya,
pemberdayaan pada petaninya yang belum biasa mengolah lahan sawah menjadi ke arah sawah, kan kita perlu pendampingan, walaupun pendampingan itu sudah dilakukan oleh teman-teman PPL wilayah setempat, tapi kita juga perlu pengawalan juga. Terus bantuan apa ya, yang bantuan berupa benih saprodi kita juga perlu mengalokasikan ke lahan ke situ. Jangan sampai setelah cetak kita biarkan, tidak kita perhatikan untuk bantuannya berupa saprodi atau salurannya atau keperluan yang lain. Tetap kita perhatikan agar nanti produktivitas juga dari tahun ke tahun juga meningkat. Artinya masih perlu pembinaan dan juga pendampingan. Betul gitu, ya. Nah, kalau dari dinas gimana Pak? Ada Sama, pendampingan? jadi memang utamanya memang kita setelah sawah itu tercetak, tentunya infrastruktur ini harus ada perawatan. Kemudian petani pelakunya sendiri harus didampingi terus. Karena tadi saya udah matur ya, petani di lahan marginal itu paling-paling nandur Telo. yang tanpa pengolahan aja mesti panen. Kadang-kadang malah lahan itu hanya untuk HMT. Tadi sudah sampaikan Pak Sakyo, untuk hijauan makanan ternak. Sehingga kan tidak perlu pengelolaan yang intensif. Lah kalau sawah itu kan intensif banget, Mbak. Kudu lep. Lep itu mengairi mulai banyu, nyurut banyu. Nanti kalau sudah ini harus mengendalikan hama penyakit. Nanti kalau udah matang, udah tua harus manen. Kalau orang-orang yang tinggal di lahan marginal itu kan ibaratnya seperti orang mengambil keuntungan dari potensi alamnya saja. Sudah tidak pakai budidaya. Tidak pakai proses. Tidak pakai proses. Lah ini yang tadi Pak Nur ngendika, Pak Sakyo juga menguatkan. Jadi memang kunci pertama adalah SDM. Jadi kalau SDM-nya clear, ya segala sesuatu akan clear. Tapi kalau SDM-nya kurang, itu juga sulit. Nah, sedikit nambah tadi, instansi mana saja, lembaga mana saja yang terkait ini diskusinya enggak mudah ya Pak. Iya, Pak. Kita pertama terkait kebutuhan air, kita harus bicara dengan, kalau di daerah itu DPU. BPWSO, Balai Besar Wilayah Sungai Opak Oyok. Ya. Terus kita harus ngomong ke PUSDM, ya untuk itu ya Pak ya. Kemudian sebelum itu sekarang ada ATR, ada tata ruang. Itu juga harus diajak ngomong. Ya, sebelum kemudian endingnya adalah pertanian yang sebagai pemanfaat dari konsep program itu. Memang Pak Nur, programnya itu dimunculkan oleh pertanian. Tapi yang harus kita ajak bicara selain legislatif tentunya, ini adalah dinas terkaitnya ini banyak. Belum lagi kalau harus nggawe saluran pembawa. Ini nggak mudah loh Mbak. Karena di atasnya itu kan ada pemiliknya. Rembukan oleh rati itu tak liwati talang air, itu nggak mudah loh. Ada yang cul-culan, tapi ada yang ya ditundut, ya dibeli, utawa sewa. Ganti rugi lah kita. Ganti rugi. Makanya Pak Sakyo tadi sampaikan yang pengalaman langsung di lapangan, itu memang betul-betul cetak sawah itu harus dikaji tenan. Manakala sudah tercetak sustainable, kesinambungan dari operasionalisasi sawah itu benar-benar bisa dilakukan. Tadi Pak Nur menyampaikan SDM kunci. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya ke Pak Sakyo, pertanyaan terakhir untuk Pak Sakyo ya Pak ya. Nah, kalau dengan adanya sawah baru atau cetak sawah baru ini, apakah kemudian perekonomian para petani khususnya yang ada di Kulon Progo ini menjadi lebih baik nih Pak? Terima kasih. Khususnya untuk di lahan-lahan yang dulunya marginal atau belum pernah tergarap, alhamdulillah ini bisa mengangkat, paling tidak petani-petani itu merasakan panen padi Pak. Sehingga kemarin di Sidomulyo itu ada yang bilang selama bertahun-tahun belum pernah panen padi. Dengan adanya cetak sawah bisa panen padi dan bisa ada sedikit untuk simpanan cadangan pangan. Jadi yang dulunya hanya mengandalkan Polowijo, sekarang bisa menyimpan gabah istilahnya. Kalau orang Jawa kalau punya simpenan gabah itu ayam. Lebih ayam. Itu terbukti itu. Itu jadi otomatis bisa mengangkat, menambah perekonomian warga tani yang melaksanakan cetak sawah.
Oke, baik, terima kasih Pak Sakyo. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Sugeng nih Pak ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh dinas nih Pak supaya lahan cetak sawah ini terus berproduksi atau tidak mangkrak kembali nih Pak? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, kita kawal terus, tentunya dengan kabupaten dinas pertanian kabupaten. Jadi kita kawal terus, kita monef terus, kita bina terus. Kalau bantuan tidak terus. Bantuan itu manakala yang dibantu sudah bisa menuntas, ya kita kan punya bidang garap yang lain. Ya. Artinya bantuan juga dilakukan, tapi sampai betul-betul kalau dia sudah mentas ya bantuan kita stop. Tapi pendampingan masih tetap, terus gitu kan. ya. Dan pastinya Mbak Noris nanti tidak sekedar kemudian berhenti pada sekarang wis iso panen pari, tapi bagaimana kemudian meningkatkan produksi yang tadi Pak Sakyo di awal-awal ya produktivitasnya rendah. Ini kita tingkatkan supaya sama dengan wilayah yang lebih dulu subur, lebih dulu jadi sawah. Dan pastinya ending yang sampaikan Pak Sakyo, ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan beras ya ini bisa swasembada sendiri untuk kepentingan rumah tangga dan wilayahnya sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya pertanyaan terakhir untuk Pak Nur sendiri nih Pak ya. Nah, kalau dari Dewan sendiri bagaimana nih Pak dukungan atau dorongan supaya nantinya cetak sawah ini bisa menambah bahan baku terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Pak Nur nih Pak, saya ingin bertanya bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan oleh Dewan sendiri untuk menambah baku luas lahan dan mempertahankan nih sawah yang sudah dicetak tadi Pak. Ada 3 pokok pikiran yang harus ada. 1, kita menyelesaikan tentang pangan padi khususnya di Yogyakarta. Itu harus kita jawab. Yang kedua, 2 potensi petani dan lahan harus ada. Ya. Petani ini bisa kita dapatkan dari 1. Memang asli petani yang tidak punya lahan garapan. Karena garapan pada waktu dulu ikut siapa itu sudah tidak ada. Ya. Prosesnya panjang ya. Karena tidak mungkin orang yang katakanlah pengangguran tapi bukan petani dipaksa untuk dari petani, enggak mungkin ya kan. Berikutnya, ternyata ada petani hamparan yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Kita lihat seperti apa ya. Apakah petani-petani yang dulu garap di dekat mereka sawahnya itu kita geser untuk menjadi petani yang agak jauh, itu mau tidak apa ya. Yang ketiga adalah tentang lahan. Ternyata lahan itu tidak sekedar bagaimana tanah yang sekarang itu penuh tanaman dibersihkan, bukan itu saja ternyata. Ya, butuh ada beberapa yang untuk pendukungnya. Ya, tanah itu betul-betul bisa digunakan untuk sawah. Tanah itu bisa diairi untuk sawah tersebut. Ya, itu penting. Proses itu makan waktu panjang dan uang yang tidak sedikit. Tetapi jika itu endingnya adalah untuk mempertahankan pangan kita, nggak soal. Tapi jika hitung-hitungannya, apa yang kita keluar kesiapan nanti tidak menyesalkan petani, tidak ada surplus untuk untuk pangannya, itu berarti kita harus mencoba berpikir lahan yang mana lagi kita gunakan. Proses itu pasti dilakukan oleh teman-teman di daerah. Ya, kita hanya mencoba. Apapun yang sudah dilakukan awal sampai akhir itu pasti akan kita dampingi jika itu memerlukan dampingan. Yang kita punya adalah hanya kebijakan dan anggaran. Ya. Mudah-mudahan lewat diskusinya Pak Sugeng dengan teman-teman di kabupaten itu betul bisa dikaji dengan baik sehingga kami tinggal mengeksekusi apa yang dibutuhkan. Sepanjang itu bicara tentang ketahanan pangan, kita pastikan. Oke, baik, terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Sugeng, dan terima kasih juga Pak Sakya sudah hadir dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini. Saya Noris, Pak Nur, Pak Sugeng, dan juga Pak Sakya yang hadir pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.